Shalom saudara, kembali lagi dengan Intim dengan Allah. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Tuhan Yesus, berbicara pada kami, berkati juga pembicara Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ya. Amin. Shalom. Hari ini kita berjumpa di dalam renungan harian hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur 25, Mazmur 29, pasal 33, 36, dan pasal 39. Saya harap kita semua sudah membacanya terlebih dahulu supaya lebih mudah kita memahaminya. Judul renungan hari ini adalah puji-pujian sebagai wujud kasih kepada Allah, yang berfokus dari Mazmur 33. Ada beberapa cara untuk menyatakan kasih kita kepada seseorang. Gary Chapman menyebutnya dengan bahasa kasih atau bahasa cinta. Dia menulis buku yang berjudul The 5 Love Languages atau 5 bahasa kasih. Menurutnya, orang memberi dan menerima kasih di dalam 5 cara yang berbeda, yakni melalui kata-kata, melalui tindakan yang melayani, melalui penerimaan hadiah-hadiah, melalui waktu yang berkualitas, dan melalui sentuhan fisik. Di dalam Mazmur pasal 33 yang berjudul Puji-pujian kepada Allah Israel, orang benar diminta untuk memuji Tuhan sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Mengapa kita memuji Tuhan? Yang pertama, dari Mazmur 33 kita melihat beberapa hal ini. Yang pertama, karena orang benar layak untuk memuji Tuhan. Pemazmur mengajak orang percaya untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan yang telah menunjukkan perbuatannya yang besar dan yang telah memberkati umatnya melalui puji-pujian kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, karena sukacita adalah inti dari pujian di ayat 1. Sukacita adalah bagian bagi orang benar. Orang-orang yang pertama kali mengalami kasih Kristus, maka ia akan merasakan sukacita yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sukacita yang lahir dari hati yang damai, yang diberikan oleh Roh Kudus ke dalam hatinya, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 yang mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini bicara tentang damai sejahtera, sukacita yang mengalir di dalam hati. Lalu selanjutnya kita memuji Dia bisa menggunakan alat musik sebagai alat bantu di dalam ayat yang kedua. Lalu juga dengan nyanyian baru di ayat yang ketiga. Ini bisa berarti lagu yang baru diciptakan, atau bisa juga berarti kita menyanyikan seakan lagu tersebut kita nyanyikan untuk pertama kalinya. Kita meresapi kata-katanya dan bukan sekadar hafal atau kebiasaan. Lalu selanjutnya kita berikan pujian dengan cara yang terbaik di ayat yang ke-3b. Memuji Tuhan bukan dengan asal-asalan, tetapi harus dengan baik-baik. Bermain musik juga dengan baik-baik, sebab ia mengerjakan segala sesuatu dengan kesetiaan di dalam ayat 4b.
Lalu juga dengan sorak-sorai di ayat 3b. Memuji Tuhan bukan seperti mengantar orang ke kuburan. Bukan dengan sedih atau perasaan tertekan. Tetapi dengan sorak-sorai. Pemazmur mengatakan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat yang ke-2b. Lalu yang kedua, saudara, mengapa kita memuji Tuhan? Karena Allah dan karakternya di ayat 4 dan ke-5. Karena firman-Nya benar. 1 Petrus 2 ayat 22 mengatakan tentang pribadi Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Sebab itu mari kita percaya kepada firman-Nya. Lalu juga ia adalah Allah yang penuh kasih setia di ayat 5b. Ia juga adalah Allah yang adil. Ia mengasihi setiap orang, tetapi ia membenci dosa. Ia membenci ketidakadilan. Juga tidak ada kesalahan yang dilakukan Tuhan. Melalui kebaikannya dan kesetiaannya, kita bisa selamat, kita bisa bekerja, kita bisa berkeluarga, kita bisa hidup saat ini, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengapa kita memuji Tuhan? Karena kebesaran Allah dalam ciptaannya. Di ayat 6 sampai 7. Tritunggal Allah terlibat di dalam penciptaan. Firman, ada firman. Dan Yesus adalah firman Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Lalu ada disebut Tuhan, itulah Allah Bapa. Dan juga disebutkan nafas dari mulutnya. Itu bicara tentang Roh Kudus. Yang keempat, saudara, mengapa kita memuji Tuhan? Karena ia yang berdaulat atas segalanya. Di ayat 8 sampai 11. Dari ciptaannya kita bisa melihat betapa semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Perhatikan bumi, bulan, bintang, dan seluruh benda-benda langit. Bukankah mereka semuanya bergerak namun tidak bertubrukan satu sama lain? Ada kuasa yang mengontrol semuanya. Belum lagi musim-musim yang berulang setiap masa. Binatang yang besar sampai yang paling kecil, semua berkembang biak dengan teratur. Yang kelima, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita adalah milik dan pilihannya Allah sendiri. Di ayat 12. Yang keenam, karena ia peduli dan memperhatikan kita. Di ayat 13 sampai 15. Yang ketujuh, karena dialah sumber kekuatan orang percaya. Di ayat 16 sampai 17. Orang benar tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri ataupun atas hal-hal yang dimilikinya, melainkan hanya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 7. Yang kedelapan, saudara, karena Tuhan mengasihi dan memelihara hidup orang yang takut akan Dia. Di ayat 18 sampai 19. Yang kesembilan, karena Tuhanlah penolong dan perisai dan Allah yang kita percayai. Di ayat 20 sampai 22. Perenungan kita hari ini. Allah layak menerima pujian kita. Ia tidak menghendaki pujian setengah hati atau pujian yang asal saja. Dia layak dan berhak atas segala puji-pujian dan sembah yang keluar dari segenap hati kita, dari segenap
pikiran kita, dari segenap kekuatan kita. Itu semua adalah wujud dari kasih kita kepada Tuhan Allah kita yang telah menunjukkan kasih setianya melalui pengorbanan Kristus di atas salib bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu hanya karena kasih setia Tuhan yang Kau tunjukkan bagi kami. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami tidak menyadari akan kuasa puji-pujian, akan betapa Engkau layak menerima puji-pujian dari kami. Seringkali kami memuji dengan setengah hati. Seringkali kami menyembah Engkau tidak dengan kesungguhan hati. Sebab itu biarlah firman hari ini mengubahkan pola pikir kami dan mengubahkan setiap hati kami, agar kami memberikan puji-pujian kepada Tuhan sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera.